Skills Lab Sirkumsisi oleh Marideva Karisma. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, dengan saya Dr. Marideva Karisma, dokter yang sedang berjaga pada hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Rini. Usianya berapa tahun, Bu? 25 tahun. Tinggal di mana ya, Bu? Di Tulung Harapan. Baiklah, Bu. Apakah ada keluhan yang dapat saya bantu? Ya, saya kesini mau mengantarkan anak saya ke tanah. Anak Ibu di tanah ya, Bu. Siapa, Bu, anaknya? Anak saya namanya Yogi, Yogi. Usianya berapa tahun, Bu? 7 tahun. 7 tahun. Baiklah Ibu, sebelum kita melakukan khitanan, apakah Ibu tahu indikasi, kontraindikasi, dan prosedur dari khitan itu sendiri? Belum Baiklah Bu, di sini saya akan menjelaskan ya Bu. Untuk indikasi dari khitan itu bisa dari sosial, agama, dan medis. Untuk medisnya sendiri itu untuk mencegah adanya fimosis, parafimosis, kondilioma akumulata maupun kelainan lokal lainnya. Untuk kontraindikasinya Bu, di sini ada yang bersifat mutlak dan ada yang bersifat relatif. Yang mutlak ini bisa terjadi hemofilia atau gangguan pada pembukaan darah, sedangkan yang relatif ini bisa terjadi infeksi lokal maupun umum, maupun diabetes mellitus. Untuk prosedur dari khitan itu sendiri, nanti kita akan membersihkan alat kelamin anak ibu dengan tindakan aseptik dan antiseptik. Kemudian kita menggunakan teknik dorsum sisi, kita melakukan pemotongan. Setelah dipotong, kita akan menjahitnya. Nah, di sini saya akan berusaha seprofesional mungkin dalam melakukannya. Baiklah Bu, apakah Ibu paham? Nah, di sini setelah saya jelaskan prosedur khitanan, apakah Ibu bersedia untuk anak Ibu dihitan? Baiklah Bu, di sini anaknya silakan untuk buang air kecil terlebih dahulu ya Bu. Kemudian celananya boleh dilepas. Setelah itu anak Ibu silakan untuk berbaring rileks di daerah tempat tidur pemeriksaan. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan sirkumsisi di sini adalah 3 klem arteri, ada terdapat hemostatis, terus ada spuit, ada alat-alat antiseptik dan septik meliputi betadine dan NaCl. Kemudian kita membutuhkan kapas steril, terus kasa steril, dan kain steril, plester untuk menguatkan nanti. Terus kita membutuhkan jarum benang, catgut, ada juga yang bersifat dapat diserap, dan gunting, di mana kita membutuhkan gunting yang bersifat jaringan dan gunting yang untuk menggunting benang, dan kita membutuhkan pinset chirurgis dan pinset anatomis. Baiklah, selanjutnya saya akan mencuci tangan dan kemudian menggunakan handscoon steril. Saya akan mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah. Dibilas, kemudian setelah dibilas kemudian kita akan mengelap dengan kain yang telah bersih. Setelah kering, kemudian kita akan menggunakan handscoon steril. Di sini pastikan bahwa ketika kita menyentuh bagian dalam dan bagian luar tidak boleh tercampur. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan aseptik dan antiseptik pada pasien. Di sini kita akan melakukannya di daerah penis dan sekitar penis. Yang pertama, kita oleskan dengan kasa steril pada betadine. Kita oleskan gerakan sirkuler dari dalam keluar sampai daerah sekitar penis maupun pubis. Setelah itu kita ulangi dengan menggunakan larutan NaCl dengan kasa steril yang lain. Setelah kita pastikan sudah bersih, kemudian kita akan memasang duk steril pada pasien. Selanjutnya kita akan melakukan anestesi blok di arah jarum jam 16 dengan memasukkan jarum di fascia bak, di mana di sini sudah diisikan
Dispuit sudah berisi lidocaine 0,5 sampai 1 cc oleh asisten saya. Caranya yaitu kita tekan di arah jam 12 simfisis pubis, kemudian kita masukkan jarum setinggi 60 derajat. Kemudian kita masukkan 0,5 cm. Setelah dimasukkan, jika tidak ada pendarahan, kita aspirasi. Kemudian kita dorong, masukkan cairan lidocaine. Kemudian kita anestesi di daerah pukul 6. Masukkan, aspirasi, kemudian kita dorong. Selanjutnya, hal ini dapat dilakukan di sisi lainnya di pangkal penis, daerah samping ke daerah dorsolateral. Kita tusuk 60 derajat dorsolateral penis. derajat, kemudian diaspirasi. Kemudian di sisi sebelahnya lagi. Kemudian kita aspirasi. Setelah itu, kemudian kita di sini akan menunggu sampai 5 menit sampai anestesi bekerja. Setelah 5 menit, kemudian kita tes efektivitas dari anestesi ini. Apakah sakit, Dek? Tidak. Berarti anestesi sudah berjalan dengan efektif. Lalu di sini kita akan membuka glans penis sampai sulcus coronarius ini terbuka dan terpapar. Jika terdapat perlengketan atau sulit dibuka, kita dapat dengan bantuan klem. Kemudian jika sudah terbuka, di sini kita akan membersihkannya dengan menggunakan kapas steril. Kita membersihkan bagian jika terdapat spekma-spekma. Setelah bersih, pastikan tidak ada spekma dan di sini juga tidak ada tanda-tanda disfagi. Kemudian kita tutup kembali. Selanjutnya kita akan jepit kulit preputium kanan dan kiri dan arah jam 6 dengan menggunakan 3 klem arteri. Kita jepit pada daerah jam 1, jam 6, di frenulumnya, dan di jam 11. Kemudian setelah jepit, kemudian kita akan menariknya ke bagian distal. Setelah dijepit, kemudian kita ujung gunting tajam. Di sini kita akan menggunting dengan ujung tajam berada di luar. Nah, yang pertama kita gunting di arah jam 12, tepat di tengah-tengah di antara 2 klem. Kita gunting setengah sampai 1 cm dari sulcus coronarius atau dorsum sisi. Kemudian kita belok ke sebelah kiri. Terus ke sebelah kanan. Kita pastikan tidak menggunting semua di daerah frenulum. Setelah kita potong, di sini kita akan membentuk frenulum di insisi yang sudah diinsisi, kemudian kita buat meruncing seperti huruf V.
Kemudian setelah itu kita akan membuat tali kendali. Kemudian di sini kita akan membuat tali kendali. Tali kendali di sini kita jahit dengan menggunakan teknik figure of 8. Dari luar kita buat tali kendali dari luar. Kemudian di sisi sebelahnya dari luar juga. Setelah itu kemudian kita akan buat simpul. Setelah di bagian atas, kemudian kita dapat ikat, diputar di bagian bawah, kita ikat. Setelah itu kemudian benangnya kita potong. Setelah itu kita dapat menjahit dengan teknik simple suture di pukul 12, pukul 9 dan pukul 3. Kemudian di sini kita akan menjahit dengan teknik simple suture, di mana kita akan mendekatkan mukosa dengan kulit. Kemudian kita beri simpul. Kemudian kita beri simpul lagi. Sudah, jika terasa kencang, kemudian kita gunting dengan menggunakan gunting benang. Kemudian kita bisa menjahit di daerah pukul 9 dan pukul 8 dengan teknik yang sama. Kemudian tadi kan tidak terdapat pendarahan, terus kita masih lem, kemudian kita telah menjahit di pukul 12, pukul 9, pukul 3, dan pukul 6. Dapat juga ditambah di antara sini sesuai dengan kebutuhan.
Kemudian setelah dijahit, kita pada bagian ventral dipukul 6, tergantung banyak jahitan juga kita tambahkan. Selanjutnya kita akan memotong bagian frenulum ini. Kemudian kita akan memotong bagian frenulum. Kita memotong semuanya tapi sedikit. Setelah itu, kemudian kita sudah jahit. Selanjutnya kita bersihkan, kita oleskan dengan menggunakan salep. Kita oleskan dengan salep pada bagian penis. Setelah kita oleskan dengan salep, kemudian kita akan salep antiseptik, kita akan menutupi bagian penis ini dengan kain kasa yang steril. Kita pasang plester kasa yang steril. Kemudian kita fiksasi dengan menggunakan plester. Baiklah, prosedur untuk sirkumsisi telah dilaksanakan. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu.